Welcome to Arnie Mabruria's channel, and enjoy the videos here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari urusan muamalah. Saling tolong-menolong, saling memberi pinjaman. Kadang kita memberi pinjaman kepada teman, saudara, atau tetangga yang sedang kesulitan. Namun, betapa seringnya kita jumpai, setelah diberikan pinjaman dengan penuh keikhlasan, si peminjam justru pura-pura lupa, bahkan menghindar. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini, mari kita renungkan bersama. Bagaimana beratnya azab bagi orang yang berutang tapi tidak mau membayar, dan apa yang seharusnya kita lakukan agar terhindar dari kebinasaan itu. Saudaraku, utang bukan perkara sepele. Dalam Islam, utang bukan hanya urusan manusia dengan manusia, tapi juga urusan antara hamba dengan Allah. Rasulullah SAW bahkan enggan mensyaratkan jenazah seseorang karena masih punya utang yang belum dibayar. Hingga ada sahabat yang menanggungnya. Itu menunjukkan betapa beratnya tanggungan utang di sisi Allah. Dalam hadis lain disebutkan, ruh seorang mukmin akan tertahan karena utangnya sampai utang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, jasadnya sudah dikuburkan, tapi ruhnya belum tenang. Tertahan karena satu hal, utang yang belum dibayar. Lebih dahsyat lagi, Rasulullah SAW bersabda, segala dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali utang. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, bahkan mati syahid pun tak bisa menghapus dosa karena utang. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup santai padahal belum melunasi utang? Zaman sekarang banyak orang yang berani berutang tapi tidak berani membayar. Ada yang pura-pura lupa, ada yang mengganti nomor HP, bahkan ada yang berkata, nanti juga dimaafkan. Padahal dalam pandangan Allah, mengambil hak orang lain tanpa mengembalikannya termasuk perbuatan zalim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan menolongnya melunasi. Tapi barang siapa mengambilnya dengan niat ingin menghilangkannya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, bukan hanya tidak membayar, niat di hati pun menentukan. Kalau seseorang meminjam dengan niat baik, insya Allah, Allah bantu. Tapi kalau dari awal niatnya sudah buruk, maka tunggulah kehancurannya. Di dunia mungkin terlihat biasa saja, tapi di akhirat dia akan diminta mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dia tahan. Tak ada lagi alasan, tak ada lagi waktu untuk menunda. Orang yang berutang tapi tidak mau membayar akan ditimpa kehinaan dan kesempitan hidup. Kadang rezekinya macet, hatinya gelisah, rumah tangganya tidak tenang, dan urusannya terasa selalu berat. Itulah azab dunia yang seringkali tidak disadari. Sedangkan di akhirat, dia akan dihalangi masuk surga sampai urusannya dengan manusia selesai. Dalam riwayat disebutkan, kelak pada hari kiamat, orang-orang akan datang membawa pahala sholat, puasa, dan sodakoh. Tapi karena pernah menzolimi orang lain, termasuk tidak membayar utang, maka pahala itu akan diambil dan diberikan kepada yang berhak. Jika pahala sudah habis, dosa orang yang dizolimi akan dipindahkan kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita bukan termasuk golongan itu. Saudaraku, jika kita punya utang, janganlah malu untuk mengaku dan berusaha membayar. Allah tahu niat kita. Bila belum mampu, bicaralah dengan baik kepada yang memberi pinjaman. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan jika kamu menyedekahkan utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 280. Bagi yang memberi pinjaman, bersabarlah, niatkan karena Allah.
Setiap rupiah yang ditunda karena ikhlas menunggu dicatat sebagai sedekah setiap harinya. Dan bagi yang berhutang, segeralah lunasi walaupun sedikit demi sedikit. Jangan sampai utang menjadi penghalang kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena sesungguhnya lebih baik hidup sederhana tanpa utang daripada tampak kaya tapi tidurmu tak tenang. Semoga Allah menjauhkan kita dari utang yang membebani dan memberikan kemampuan untuk menunaikan hak-hak orang lain. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki-Mu yang halal, jauhkan kami dari yang haram, dan jadikan kami hamba yang amanah dan jujur dalam urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for visiting, and don't forget to like, share, and subscribe to Arnie Mabruria's channel. Thanks!